Ya, shalom. Selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih Shalom, Bung. Pak Luther untuk waktunya yang diberikan bagi saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari sekali lagi kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk mengucap syukur pagi hari ini. Kalau Engkau berikan kesempatan lagi bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami percaya kuasa-Mu mengalir dalam hidup kami. Kami percaya Roh Kudus yang ambil alih seluruh kehidupan kami untuk mengartikan firman ini bagi kami. Sehingga firman ini dapat mengubahkan setiap kami, memberkati setiap kami, memberikan kekuatan baru bagi kami. Kami punya jalan keluar bagi setiap persoalan dan masalah kami. Terima kasih Tuhan, kami mau berjalan hanya di dalam kebenaran-Mu saja. Dan biarlah Engkau yang berbicara melalui mulut hamba-Mu, sehingga firman ini datang dari Tuhan, dan bukan datang dari manusia. Oh, semua kami melihat Engkau Tuhan, melalui kebenaran ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirman bagi kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kita akan belajar tentang satu tema yang saya berikan tema ini, melangkah mengalahkan ketakutan. Melangkah mengalahkan ketakutan. Saya percaya bahwa setiap kita pasti mengalami, ya ada juga mengalami ketakutan di dalam kehidupan kita. Ada hal-hal yang kita takutkan di dalam hidup ini, entah itu di dalam keluarga kita, entah itu di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, atau di dalam apapun, kita banyak yang mengalami ketakutan-ketakutan. Tapi saya percaya bahwa Tuhan yang kita percaya itu adalah Tuhan yang mampu mengubahkan ketakutan untuk kita menjadi seorang yang benar-benar berani untuk menghadapi kehidupan ini. Hidup ini perlu Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau tanpa Tuhan, kita nggak bisa melangkah, kita tidak akan bisa berjalan. Dan ketakutan itu akan menguasai seluruh kehidupan kita. Tetapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, percaya satu hal, bahwa Dia tidak pernah akan meninggalkan kita. Tadi Pak Gembala sudah ngomong bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun Dia tidak pernah meninggalkan kita. Yang suka meninggalkan itu cuma kita, ya. Kita yang suka meninggalkan Tuhan, bukan Tuhan yang suka meninggalkan kita. Tapi kita yang suka lari dari Tuhan. Kita suka menjauh dari Tuhan. Tuhan tuh cari kita. Tuhan tuh turun dari sorga untuk cari kita. Dia turun dari sorga untuk cari kita yang masih berdosa, Dia cari. Tapi kita kadang-kadang suka lari dari Dia. Kita suka menjauh dari Dia. Nah, itu persoalan kita sebagai anak-anak Tuhan hari-hari ini. Kalau kita lagi dapat sesuatu yang enak, yang baik, yang berhasil dan segala macam, kadang-kadang lupa Tuhan tuh. Ya, kadang-kadang kita lupa Tuhan. Tapi ketika kita mengalami satu masalah, satu persoalan, baru kita cari Dia. Baru kita cari Tuhan. Nah, itu persoalan anak-anak Tuhan hari ini. Padahal Tuhan bilang begini, dalam segala situasi, kita harus tetap ada bersama-sama dengan Dia. Kita harus menjaga keintiman kita dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya ada kekuatan, ada kuasa, bahkan ada mujizat Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Bagaimana kalau kita lari dari Tuhan? Bagaimana kalau kita jauh dari Tuhan? Saudara bisa baca Alkitab, banyak bicara tentang itu. Ketika orang-orang yang lari dari Tuhan, orang-orang yang jauh dari Tuhan, apa yang terjadi dalam hidup mereka? Kehancuran. Ketakutan, bukan hanya ketakutan, tapi kehancuran terjadi dalam kehidupan mereka. Tapi ketika kita ada di dalam Tuhan, kita ada dalam hadirat Tuhan, kita intim dengan Tuhan, percaya apapun yang terjadi dalam hidupmu, ada perlindungan yang sempurna dari Tuhan terjadi dalam kehidupan. Oke, kita lihat firman Tuhan hari ini. Di dalam Mazmur 118, saya baca dalam Mazmur 118, ayat yang kelima, sampai dengan ayat yang ke-9. Dia bilang gini, dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Sekali lagi, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan di pihakku menolong aku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Wow. Saudara lihat, ini firman Tuhan yang luar biasa. Pemazmur menyatakan bahwa dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab aku. Ketika kita berseru kepada Tuhan, percaya Tuhan mendengar.
Bukan saja mendengar, tapi dia pasti akan menjawab kita. Karena kita ini berharga di mata Tuhan. Kita orang-orang pilihannya, Alkitab bilang bahwa kita ini biji mata Tuhan. Kita tidak pernah akan jauh, Tuhan tidak pernah akan jauh dari kita. Dan Tuhan pasti akan mendengar segala pergumulan kita. Dia pasti akan menjawab segala doa kita seturut dengan kehendaknya, bukan dengan kehendak kita ya. Bukan dengan keinginan kita, tapi seturut dengan kehendak Tuhan, dia pasti akan jawab kita. Dia bilang begini, Tuhan di pihakku. Kalau Tuhan di pihakku, siapa yang akan lawan kita? Kalau Allah yang begitu besar, Allah yang dahsyat, Allah yang menjadikan dunia ini dengan segala isinya di pihak kita. Pertanyaannya begini, siapa yang akan bisa melawan kita? Nggak mungkin. Cuma kadang-kadang kan kita nih orang-orang yang nggak sabar, ya. Kadang-kadang kita nggak sabar menanti pertolongannya Tuhan. Tuhan jawab itu sesuai dengan waktunya dia, bukan waktu kita. Dia jawab semua kita itu sesuai dengan waktunya dia, bukan waktu kita. Jadi jangan paksa waktu kita untuk waktu Tuhan. Tapi mari kita tunggu waktu Tuhan. Karena waktu Tuhan itulah waktu yang terbaik bagi hidup kita. Dia tahu apa yang terbaik dalam hidupmu. Lebih tahu dari hidup kita. Jadi kalau Tuhan jawab, ya sabar saja tunggu waktunya dia. Supaya dia jawab itu sesuai dengan kebutuhanmu, bukan keinginanmu. Karena dengan kebutuhanmu, Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik dalam kehidupanmu. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Tuhan di pihakku menolong aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Wow. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan. Kadang-kadang kalau kita punya masalah tuh, saya lihat begini, kadang-kadang kita punya masalah, kita punya persoalan, yang kita sering pikirin itu bukan Tuhan. Itu. Tapi kita sering pikirin tuh orang-orang yang suka mau membantu kita. Orang-orang yang kita anggap bahwa, wow, ini pasti nih dia akan tolong saya. Ini pasti nih dia akan bantu saya. Enggak, kita nggak pernah pikir Tuhan terlebih dahulu. Kita nggak pernah minta tolong dari Tuhan terlebih dahulu. Mari ubah cara pikir kita. Ketika persoalan datang, ketika masalah datang, dengan baik-baik, pikirin Tuhan terlebih dahulu. Cari Tuhan terlebih dahulu. Tuhan akan menggerakkan orang-orang yang akan membantu. Tuhan akan menggerakkan orang-orang yang rendah hati, yang murah hati untuk menolong engkau. Jadi jangan fokus kepada manusia, tapi mari fokus kepada Tuhan. Diintim dengan dia, cari dia terlebih dahulu. Jangan cari orang yang kita pikir bahwa, oh dia ini baik, ini teman saya, ini pasti bantu saya. Oh ini orang ini pasti bantu saya. Saudara, kadang-kadang kita akan kecewa ketika kita berharap kepada manusia. Bukan kadang-kadang, sering kali itu terjadi dalam kehidupan kita. Jadi mari saudara lihat kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan tolong saudara. Pasti Tuhan akan membantu saudara. Dia gini, Yesus itu taruh kita di dunia ini bukan tanpa tujuan. Kan dia taruh kita di dunia lalu dia bilang begini, sudahlah aku lepaskan kamu di dunia aja. Kamu kerjakan sesuai dengan kehendak. Enggak. Ditaruh kita di dunia, dia punya tujuan. Kalau dia sudah taruh tujuan bagi kita, berarti dia yang akan melindungi kita. Dia akan menyertai kita. Dia tidak pernah akan pergi meninggalkan kita. Nah, dia akan selalu bersama-sama dengan kita. Untuk apa? Sampai ke tujuan itu. Jadi lihat, Tuhan kita itu bukan Tuhan yang orang lain percaya, tapi Tuhan kita itu Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Dia taruh kita di tempat, dia sudah taruh tujuan kita. Bukan dia tinggal di tujuan itu untuk lihat kita jalan sendiri sampai ke tujuan itu. Enggak. Tapi dia balik dari awal, berjalan bersama-sama dengan kita untuk kita sampai ke tujuan itu. Lihat tuh, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang kita percaya itu seperti itu. Dia tidak hanya menonton kita di tempat yang dia taruh tujuan itu bagi kita. Enggak. Tapi dia berbalik dari awal untuk berjalan bersama-sama dengan kita. Sampai ke tujuan yang dia taruh dalam hidup kita. Artinya begini saudara, bahwa dia tidak akan meninggalkan saudara sampai di tujuan yang dia taruh dalam hidup saudara. Dia akan menolong saudara di sana. Dia akan membantu saudara di sana. Dia akan membela saudara di sana. Dia akan memberikan jalan keluar bagi saudara di sana. Dia akan menguatkan saudara di sana. Jadi nggak perlu takut dengan kehidupan ini. Nggak perlu takut. Karena dia taruh, dia berikan kehidupan. Pasti dia akan jaga kita di dalam kehidupan ini. Yang setuju, katakan amin. Haleluya. Ya, kita belajar bagaimana kita dapat mengalahkan ketakutan. Ya, bagaimana kita dapat mengalahkan ketakutan. Yang pertama, saudara, adalah percaya janji Tuhan. Gitu. Percaya janji Tuhan. Bagaimana kita dapat mengalahkan ketakutan? Ya percaya janji Tuhan. Yesaya 41 ayat 10 dia bilang begini, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang,
Sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tanganku, tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Saudara lihat, Alkitab dalam Yesaya 41 ayat 10 dia bilang ini, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Dia menyertai kita. Jangan bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, dia menolong, dia memegang kita dengan tangan kanan dan membawa kemenangan. Jadi dia tidak menolong saja, dia tidak memegang saja, tetapi dia membawa kita ke dalam kemenangannya. Nah, kalau sudah janji ini sudah ada dalam hidup kita, apa perlu kita takut? Nggak perlu kita takut, saudara. Coba kita lihat, setiap Alkitab, kalau kita baca, banyak Alkitab, ayat-ayat Alkitab bicara begini, bahwa tangan kanan Tuhan, tangan kanan Tuhan, tangan kanan Tuhan. Ya. Pertanyaannya gini, apakah tangan kiri Tuhan itu nggak berkuasa? Loh, apakah kaki Tuhan nggak berkuasa? Apakah mulut Tuhan cuma tangan kanan saja? Begitu. Apa sebenarnya maksud dari tangan kanan? Saudara, sebenarnya maksud dari tangan kanan Tuhan itu menjurus pada satu pribadi yang namanya Yesus. Ya, yang namanya Yesus Kristus. Dia telah naik duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Alkitab sedang menunjuk kepada pribadi yang satu itu, namanya Yesus Kristus. Jadi pemazmur bicara tentang Kristus pada saat dia menuliskan kitab ini. Wow, keren saudara. Bahwa tangan kananku yang membawa kemenangan. Siapa yang membawa kemenangan bagi kita? Yesus Kristus yang membawa kemenangan bagi kita. Juru selamat kita, Yesus Kristus Tuhan yang kita percaya. Dia membawa kemenangan bagi kita. Nah, saudara, kita ada di dalam dia. Dia ada di dalam kita. Ketika dia ada di dalam kita, pasti kemenangan-kemenangan besar akan terjadi dalam kehidupan kita. Bukan saja menolong, bukan saja memegang kita, bukan saja mengangkat kita, bukan saja memberkati kita, tetapi dia akan memberikan kemenangan bagi kita. Jadi nggak perlu kita khawatir, nggak perlu kita takut. Karena Tuhan sudah berjanji, dia akan menyertai kita, dia akan melindungi kita, dia akan memberikan kekuatan bagi kita. Itulah janjinya bagi kita, bahkan memberikan kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Saya percaya ini, apapun yang terjadi hari ini dalam kehidupanmu, tadi Pak Luther ketika dia berdoa, banyak orang-orang yang ketakutan, tapi percaya firman ini menyatakan ini bagi kita. Saya percaya firman ini menguatkan kita yang saat ini sedang khawatir, saat ini sedang ketakutan. Mari kita nggak usah khawatir, nggak usah takut. Tapi kita tetap pegang janji Tuhan, bahwa janji Tuhan itu ya dan amin, pasti digenapi dalam hidup kita. Kita sering dengarkan, janji manusia itu cuma hutang, ya kan? Seperti hutang. Hutang itu kan bisa dibayar, bisa enggak. Ya. Nah, manusia kan begitu, dia mau bayar hutang, mau nggak bayar hutang, kan enggak peduli, saudara. Itu janji manusia, tapi janji Tuhan, dengar. Janji Tuhan itu dia sedang mempertaruhkan pribadi dia untuk janji itu. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Dia sedang mempertaruhkan pribadinya untuk janji itu. Jadi saudara, kalau dia mempertaruhkan pribadinya janji itu, pasti janji itu tergenapi dalam hidupmu. Tergantung bukan pada Tuhan, tapi tergantung kita karena janji itu sudah diberikan. Tergantung kita mau berespon dengan benar, mau percaya kepada janji itu atau enggak. Kalau kita percaya kepada janji itu, pasti janji itu tergenapi dalam hidup dia. Di hidup kita semua. Karena janji itu dia pertaruhkan atas pribadinya sendiri. Jadi kalau dia nggak genapi janji itu, dia bukan Allah, saudara. Wow. Ya, kalau dia nggak genapi janji itu, dia bukan Allah. Tapi Allah kita, saudara, seperti itu. Yesus yang kita percaya itu tidak seperti itu. Dia pasti genapi dalam kehidupan kita. Janjinya pasti tergenapi dalam hidupmu. Tapi yang penting adalah kita percaya kepada janji itu dan respon benar terhadap janji itu. Nah, bagaimana respon kita pada janji Tuhan? Kan pertanyaan gitu, bagaimana respon kita terhadap janji Tuhan? Yang pertama, jangan bimbang. Nggak usah bimbang. Kadang-kadang kita suka khawatir, kita suka bimbang, kan? Nggak bisa. Coba lihat Roma pasal 4 ayat 20. Dia bilang begini. Roma 4 ayat 20 dia bilang begini. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang. Karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Allah. Wow. Saudara lihat. Terhadap janji itu, ia tidak bimbang.
karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya, dan ia memuliakan Allah. Saudara, mari kita nggak usah bimbang, kita nggak usah khawatir, ya, karena janji yang Tuhan sudah berikan bagi kita itu pasti digenapi dalam hidup kita. Ya, Abraham dijanjikan seorang anak, tapi dalam masa tuanya dia belum mendapatkan anak itu. Tapi dia tidak bimbang, dia tidak khawatir dengan itu. Sebab dia percaya bahwa Allah yang dia percayai itu pasti menggenapi janjinya. Dalam umur berapapun pasti akan digenapi. Haleluya. Jadi mari kita percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, kepada janjinya. Kita nggak usah bimbang, kita nggak usah khawatir dalam kehidupan ini. Yang kedua, penuh keyakinan. Jadi tidak bimbang dan penuh keyakinan. Roma 4 ayat 21. Dan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah Dia janjikan. Wow. Allah berkuasa penuh. Itu yang tadi saya bilang bahwa Dia sedang mempertaruhkan pribadinya untuk janji itu. Jadi Dia berkuasa penuh untuk melaksanakannya. Karena kalau janji itu tidak digenapi, ya itu yang tadi saya katakan bahwa ya Dia bukan Allah. Karena apapun yang Dia janjikan, Allah itu nggak pernah berbohong. Ya, Allah itu kalau orang Ambon bilang Allah itu nggak pernah parlinti. Ya. Tapi Allah adalah Allah yang menggenapi setiap apa yang Dia katakan, apa yang Dia janjikan di dalam firman. Jadi apa yang Dia janjikan itu pasti digenapi. Jadi kita harus penuh dengan keyakinan, meyakini janji Allah itu. Dan yang ketiga begini, menanti dengan sabar. Itu respon kita terhadap janji Allah. Jadi tidak bimbang, penuh keyakinan, dan menanti dengan sabar. 2 Petrus pasal 3 ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu. Karena Ia menghendaki supaya jangan yang ada yang binasa, melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Jadi kita harus nanti dengan sabar, tunggu janji Allah itu dengan sabar. Tunggu janji Allah tergenapi dalam hidup kita itu dengan sabar. Kadang-kadang kan kita nggak sabaran. Ya, mau aja cepat-cepat begitu. Tapi Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Dia akan berikan tepat waktunya. Ya, Dia akan menjawab setiap pergumulan kita itu tepat waktu. Gak pernah Dia ulur waktu. Nggak pernah. Walaupun kita berpikir, seperti firman ini bilang, kita menganggap bahwa itu kelalaian. Enggak. Allah nggak pernah lalai itu. Allah nggak pernah lupa tuh. Ya. Allah nggak pernah lupa. Tapi Allah tetap mengingat janjinya di dalam hidup kita. Jadi mari, Bapak Ibu, jangan bimbang. Kita yakin, dan udah nanti dengan sabar saja. Pasti Tuhan akan jawab segala pergumulan doa kita. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah takut. Tapi mari, kita dengan berani terus menghampiri tata hadirat Tuhan. Berani untuk intim dengan Dia setiap hari, jangan malas. Setiap hari menyembah dan memuji Dia. Setiap hari dengarkan apa yang Dia mau dalam hidup kita. Supaya kita tidak salah jalan. Supaya kita jangan keliru dengan kehidupan ini. Ya, saudara, mari kita belajar bersama-sama supaya ketakutan itu bisa menjauh dari kehidupan kita. Ketakutan itu bisa hilang dari hidup kita. Yang kita teguh berpegang kepada kebenaran. Yang kedua, bagaimana kita dapat mengalahkan ketakutan? Saya bilang gini, alihkan fokus kita dari masalah kepada Tuhan. Alihkan fokus kita dari masalah kepada Tuhan. Firman Tuhan begini dalam Matius pasal 8 ayat 23 sampai 26. Dia bilang gini, Matius pasal 8 ayat 23 sampai dengan 26. Dia bilang, lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditembus ke gelombang. Tetapi Yesus tertidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan Dia, katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus mengharik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, coba kita lihat. Kalau kita belajar dari firman Tuhan, semua orang sudah baca firman ini.
Semua orang sudah sering mendengar firman ini, apalagi yang kita pas brojol sudah haleluya. Waduh, itu sudah tertanam di dalam otak tuh. Sudah sekolah minggu sudah diajarkan, bahkan mungkin juga sudah apa? Udah ingat benar itu, saudara, nggak pernah lupa lagi tentang pelajaran ini atau firman ini. Kita lihat bahwa satu waktu Yesus dan murid-muridnya berlayar, tapi tiba-tiba angin badai datang, gelombang datang pada saat itu, menerpa mereka. Murid-muridnya takut. Murid-muridnya takut. Kenapa murid-muridnya takut? Yang tadi saya bilang gini, mereka hanya lihat kepada persoalan, mereka hanya lihat kepada masalah. Mereka nggak lihat kepada Tuhan yang ada di situ bersama-sama dengan mereka. Mereka nggak alihkan fokus mereka dari masalah itu kepada Tuhan. Buktinya apa? Buktinya Yesus tertidur. Ya. Coba kita bayangkan saja begini, saudara. Saudara, dalam angin badai seperti begitu, ada orang nggak mampu tidur? Ada nggak kira-kira orang yang mampu tidur dalam angin badai yang gelombang besar menerpa kapal gitu? Kira-kira ada nggak? Bapak Ibu yang sudah pernah berlayar, atau jangan berlayar lah, yang sudah pernah terbang, coba deh. Ya, tiba-tiba di atas gelombang itu, wow. Ada nggak orang mampu tidur? Nggak bisa. Tapi Alkitab bilang gini, Yesus tertidur, pulas lagi di situ. Kenapa? Karena Yesus Tuhan. Yesus tahu bahwa badai itu tidak akan menghancurkan dia, menghancurkan kapal itu. Makanya dia tertidur pulas. Tapi kita lihat respon murid-muridnya. Respon murid-muridnya apa? Respon murid-muridnya, dia lihat kepada persoalan, dia lihat kepada badai itu, dia nggak lihat Tuhan. Ya, dia nggak lihat Tuhan. Nah, kadang-kadang kita seperti itu, saudara. Kita melihat masalah kita itu begitu besar, sampai kita lupa Tuhan. Ya, sampai kita lupa kepada Allah yang penolong kita, Allah yang menciptakan kita, Allah yang menaruh kita di dalam dunia ini, dan pasti Dia yang akan menjaga kita. Kita lupa semuanya itu. Kita lupa terhadap janji itu. Ya, kita cuma berpikir gini, aduh, bahaya ini. Masalah ini pasti menghancurkan kehidupan kita. Enggak. Coba lihat. Ketika mereka alihkan fokus mereka, bangunkan Yesus, apa yang terjadi? Ketika fokus mereka berubah dari persoalan, dari angin ribut kepada Yesus, apa yang terjadi? Yesus bangun, gampang kan? Dia hardik angin itu. Selesai. Beres. Masalah kita cuma simpel, cuma kita ini kadang-kadang yang bikin ribet. Gitu. Kehidupan kita ini yang suka bikin ribet dalam hidup ini. Nah, penting bagi kita untuk fokus hanya kepada Tuhan. Fokus kepada Dia. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari alihkan fokus kita kepada Tuhan. Dia ahlinya untuk merubah segala sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Haleluya. Amin. Dia ahlinya menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Dia ahlinya membuat pintu-pintu yang baru bagi kehidupan kita. Dia ahli untuk melakukan itu. Jadi ngapain kita fokus kepada yang lain? Ya, tapi mari kita fokus kepada ahli saja. Supaya Dia bisa buat sesuatu yang baik bagi kita. Kita nggak khawatir, kita nggak takut. Saudara, alihkan fokus kita. Ketika masalah datang, persoalan datang, alihkan fokusmu hanya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menenangkan hidupmu. Tuhan akan menyertai engkau. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan membuka pintu-pintu yang baru dalam kehidupanmu. Tuhan akan menyembuhkan setiap sakit penyakitmu. Tuhan akan memberikan kekuatan bagimu. Yesus yang kita percaya, Dia ahli melakukan itu. Percaya saya. Amin. Bukan percaya saya, percaya firman Tuhan. Gitu. Ya, oke. Mari kita lihat apa yang harus menjadi fokus kita. Ya, apa yang harus menjadi fokus kita. Yang pertama, ya tadi, fokus kepada janji-janjinya. Ya, kita fokus kepada janji-janji Tuhan. Saudara nanti baca di rumah Mazmur 141 ayat 8. Ya, fokus kepada janji-janji Tuhan. Jadi nggak usah fokus kepada yang lain, saudara. Nggak usah fokus kepada masalah, nggak usah fokus kepada persoalan. Tapi fokus kepada janji Tuhan. Ya. Saudara lihat ini. Fakta atau kenyataan itu harus dikalahkan oleh kebenaran. Dengar baik-baik. Ya. Fakta atau kenyataan yang kita lihat itu harus dikalahkan oleh kebenaran. Itu harus, saudara. Itu harus. Kalau enggak bisa. Saudara boleh lihat saudara sedang sakit.
Tapi saudara harus percaya kepada kebenaran firman Tuhan yang dibilang begini, oleh bilur-bilurnya engkau sudah sembuh. Itu kebenaran. Ya, itu kebenaran firman Tuhan. Faktanya engkau sudah lihat itu. Ya. Faktanya mungkin bilang engkau tidak ada punya, engkau hancur dalam apa? Dalam bisnis, dalam pekerjaan. Tapi Alkitab bilang begini, aku datang supaya kamu mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Wow, itu saudara yang harus kita lihat. Bukan fakta yang kita lihat, tapi kebenaran yang harus kita lihat. Ya, dunia ini lakukan apapun untukmu, tapi balik lagi kepada kebenaran. Kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Kebenaran itu yang akan mengubahkan kita. Kebenaran itu yang akan memberkati kita. Kebenaran itu yang akan menyembuhkan kita. Bukan akan, tapi sudah menyembuhkan kita. Yang setuju katakan, amin. 2000 kali tulis itu. Haleluya. Biar saudara ingat itu. Jangan cuma lihat fakta, tapi lihat kebenaran. Fakta itu harus dikalahkan oleh kebenaran. Dan saudara nggak pernah takut. Saudara nggak perlu khawatir dengan kehidupan ini. Hah? Jadi fokus itu kepada janji-janji Tuhan. Yang kedua, fokus pada talenta yang Tuhan berikan bagi kita. Ya, fokus kepada talenta yang Tuhan berikan bagi kita. Nggak usah yang lain, saudara. Talenta apa yang Tuhan kasih bagi saudara, itu fokus di situ, kembangkan itu dalam hidup saudara. Supaya saudara nggak khawatir hidup di dalam dunia ini. Saudara nggak khawatir dengan pekerjaan, saudara nggak khawatir dengan bisnis, saudara nggak khawatir dengan rumah tangga saudara nggak khawatir dengan itu. Tapi ketika saudara fokus dengan talenta yang Tuhan kasih, Tuhan kan memperlengkapi saudara di dunia ini dengan itu, dengan talenta. Supaya saudara jangan menjadi orang yang tidak berhasil dalam kehidupan ini. Tapi saudara menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang menang. Bahkan Alkitab bilang lebih daripada pemenang. Jadi kembangkan itu talenta, kembangkan itu karunia yang saudara punya, talenta yang Tuhan berikan bagi saudara. Sehingga apa yang Tuhan kasih bagi saudara itu, saudara bisa kerjakan dengan baik. Karena saudara memaksimalkan kehidupan, memaksimalkan talenta yang Tuhan kasih dalam hidup saudara. Ya, kalau saudara mau dapat banyak, ya kembangkan kapasitas saudara. Tuhan nggak bakalan kasih kepada orang yang belum siap. Halo? Kalau saudara belum siap, Tuhan nggak bakalan kasih. Mau tikang lutut sampai lutut hancur juga, saudara. Nggak bakalan tuh Tuhan kasih. Udah. Saudara perlu kesiapan saudara. Saudara perlu mengembangkan kapasitas saudara untuk terima berkat yang lebih dari Tuhan. Karena Tuhan kasih itu orang yang sudah siap. Tuhan nggak mau kasih orang yang nggak siap. Halo? Amin? Ya. Tuhan mau kasih bagi orang yang sudah siap. Karena kalau berkat banyak, orang datang kepada orang yang belum siap, hancur tuh hidup orang itu. Ya. Saudara mau dapat apa yang besar juga, tapi kalau saudara belum mampu untuk mengembangkannya, pasti akan menghancurkan hidup saudara. Alkitab bilang begini, berkat Tuhan itu pangkal selamat, bukan pangkal menghancurkan hidup saudara. Enggak, tapi pangkal selamat. Jadi kalau berkat yang Tuhan kasih bagi saudara itu pasti menyelamatkan keluarga saudara, pasti menyelamatkan hidup saudara, pasti menyelamatkan apa saja dalam kehidupan saudara. Coba kita lihat orang-orang yang belum percaya Tuhan. Ya, kita lihat banyak hancur keluarganya karena apa? Banyak uang kan, banyak duit. Ada pila, ada wila, diskotik lah, bar, semua dia pakai untuk itu. Karena apa? Banyak duit. Dia belum siap untuk menerima itu. Tapi orang di dalam Tuhan, dengar, Tuhan akan mempersiapkan kita semua untuk menerima itu dengan baik. Sehingga itu tidak menghancurkan kehidupan kita. Karena berkatnya itu menyelamatkan hidup kita. Ya, setuju katakan amin. Haleluya. Dan yang ketiga, fokus pada apa yang dikerjakan untuk masa depan. Haleluya. Ya, jadi kita harus fokus kepada apa yang harus kita. Jadi jangan fokus ke lain-lain lah. Fokus kepada apa yang kita akan kerjakan di masa depan. Ya, supaya kita mendapat masa depan yang penuh harapan yang telah Tuhan taruh dalam hidup kita. Kita harus bekerja, kita harus kita harus melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita sehingga kita diberkati oleh Tuhan. Orang-orang sukses, berhasil dan berdampak adalah mereka yang selalu mengusahakan dan memperhatikan supaya hidupnya tetap fokus. Nah, itu dia. Jadi, orang-orang sukses atau orang-orang berhasil dan berdampak
adalah mereka yang selalu mengusahakan dan memperhatikan supaya hidupnya tetap fokus. Haleluya. Ya. Orang yang hidupnya tetap fokus itu pasti orang berhasil. Dia akan berhasil. Orang yang hidupnya tetap fokus itu dia pasti akan menjadi orang yang berhasil dan berdampak. Orang yang sukses. Gitu. Jadi mari saudara, kita fokuskan hidup kita hanya kepada Tuhan. Karena Tuhan pemberi hidup ini. Tuhan yang memberkati kita. Tuhan yang adalah sumber segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Haleluya. Dan yang terakhir, yang terakhir ini, bicara bagaimana kita dapat mengalahkan ketakutan. Yang ketiga, yakin bahwa Allah penolong kita. Yakin bahwa Allah penolong kita. Kita lihat 1 Samuel pasal 17 ayat 24 dan ayat 45 sampai 46. Ayat 1 Samuel 17 ayat 24 dan ayat 45 sampai dengan 46. Ayat 24 bilang begini. Ketika semua orang Israel melihat orang itu, larilah mereka daripadanya karena ketakutan. Ayat yang ke-45 bilang begini. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau, dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu, dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara, dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Saudara, kita lihat, yakin bahwa Allah itu penolong kita. Coba kita lihat apa yang Daud lakukan ya, dengan Goliat, saudara. Dia datang ke medan pertempuran, dia lihat bahwa Israel itu sudah kocar-kacir, nggak berani untuk menantang Goliat. Tapi Daud datang dengan nama Tuhan semesta alam, Allah Israel, yang menantang mereka. Coba perhatikan baik-baik. Pada saat itu, Daud bilang begini, engkau datang dengan lembing, dengan tombak, dengan segala macam. Tapi aku datang dengan nama Tuhan, Allah Israel, yang kau tantang itu. Dengar, Daud bilang begini, aku datang bukan dengan alih-alih, dengan ketapel, tapi aku datang dengan nama Tuhan. Dia tahu bahwa Allah yang dia percaya itu pasti tolong dia. Allah yang dia percaya itu pasti akan membantu dia. Itu yang membuat dia yakin akan janji Tuhan di dalam kehidupan dia. Saudara harus tahu itu, bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, yakin bahwa Allah akan menolong kita. Allah akan menuntun kita dan menyertai kita. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, percaya Tuhan yang kita percaya itu, yang sanggup akan menolong kita, mengangkat kita dari badai, dari masalah, dari persoalan apapun, dari raksasa masalah kita. Percaya Tuhan akan menuntun kita, Tuhan akan menolong kita dan menjaga kita. Jadi itu yang harus kita yakin di dalam kehidupan kita. Kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu takut. Lihat, Daud cuma seorang pengembala kambing domba. Dia cuma bisa pakai katapel doang. Mana ada pada zaman itu seorang yang tidak pernah menjadi seorang prajurit bisa mengalahkan seorang Goliat yang sudah menjadi prajurit berpuluh-puluh tahun. Saudara, dan raksasa lagi. Daud sangat kecil. Daud sangat mungil. Saudara. Tapi kenapa? Dia cuma datang dengan satu. Nama Tuhan, Allah Israel. Nama Tuhan yang dia percaya. Bahwa Tuhan yang dia percaya itu pasti tolong dia. Pasti akan memberikan kemenangan bagi dia. Itu kepercayaan Daud. Nah, kita harus seperti Daud. Walaupun raksasa masalah datang dalam hidup kita. Tetapi percaya, Tuhan yang kita sembah, Allah yang kita sembah, Yesus Kristus, dia akan menolong kita. Dia ada di dalam hidupmu saat ini. Dia tidak di luar kita. Dia ada di dalam kehidupan kita. Dia akan berjalan bersama-sama dengan kita dan dia akan menuntun kita. Itu yang Daud percaya, saudara. Satu batu saja, itu pasti hancurkan Goliat. Ya, nggak 5 batu. Hanya satu saja menghancurkan Goliat. Saudara lihat,
Kalau kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, sangat mudah Tuhan menyelesaikan persoalan kita. Sangat amat mudah Tuhan menyelesaikan persoalan kita. Tapi ingat satu hal, saudara. Apa yang kamu alami ketika kamu sudah menang? Bukan kamu, bukan kita. Tapi dia bilang begini, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Wow, lihat Daud itu, saudara. Dia tidak meninggikan diri dia. Dia tidak membanggakan diri dia. Tapi justru dia bawa orang untuk lihat Tuhan. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Dalam apapun yang kita kerjakan, dengar, dalam apapun yang kita lakukan, bawa semua mata untuk melihat Tuhan. Jangan bawa mata itu untuk lihat kita. Amin. Jangan bawa orang untuk lihat kita, untuk lihat keberhasilan kita. Enggak usah. Tapi bawa orang untuk lihat kemuliaan Tuhan, keagungan Yesus Kristus. Supaya orang datang menyembah dan memuji dia. Dengan mempercayai bahwa Tuhan adalah penolong dan besar kesetiaannya bagi kita, maka ketakutan akan menjadi sirna. Jika Tuhan adalah penolong kita, maka kita memiliki keberanian dan kekuatan untuk melawan kekuatan dunia yang jahat. Nah, satu statement yang terakhir dari saya. Kita dapat mempercayai Allah kita yang Maha Tahu untuk masa depan yang tidak kita ketahui. Sekali lagi statement saya yang terakhir, saudara. Kita dapat mempercayai Allah kita yang Maha Tahu untuk masa depan yang tidak kita ketahui. Wow, keren, saudara. Percaya kepada Allah kita yang Maha Tahu untuk masa depan yang tidak kita ketahui. Karena dia akan menuntun kita, membawa kita ke masa depan yang penuh harapan yang telah dia sediakan dalam hidup kita. Jadi nggak perlu takut, nggak perlu bimbang, nggak perlu khawatir. Karena Tuhan kita adalah penolong kita. Dia akan menjaga dan menyertai kita. Dari hari ini kekal sampai selama-lamanya. Yang setuju katakan, amin 5.000 kali. Haleluya. Amin. Pastor Luther, terima kasih. Tuhan Puji Yesus. Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, tulis di kolom komentar, saya diberkati Tuhan hari ini, dan amin 5 juta triliun kali ya. Puji Tuhan. Saya percaya Anda diberkati Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Dan coba kita, saya mau, tadi apa yang disampaikan oleh Pastor Abraham, Pastor Ampi, saya sangat diberkati sekali, dan saya teringat 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-18. Saya teringat 1 Yohanes pasal 4 ayat 18. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Semua yang tadi dibagikan oleh Pastor Abraham itu, Pastor Ampi, adalah tentang bagaimana Anda dan saya have Jesus live in us. Menjadikan Yesus tinggal dalam saudara. Yesus adalah sang kasih. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu di sorga itu nggak ada pikiran. Yang pertama adalah pikiran kematian, nggak ada yang pertama. Yang kedua, pikiran ketakutan itu nggak ada. Tapi kalau Bapak Ibu lihat di Matius 6, Tuhan Yesus jelaskan tentang doa Bapa kami, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di sorga. Jadi Bapak Ibu yang tinggal di bumi, masalah, persoalan, tantangan ada. Dan itu menjadikan kita punya pikiran bisa saja takutkan. Tapi Alkitab bilang yang bisa melenyapkannya adalah ketika Bapak Ibu dan saya tinggal di dalam kasih, dalam firman, tinggal di dalam doa, ketika Bapak Ibu rajin untuk beribadah dan membiarkan kehidupan kerohanian Bapak Ibu bertumbuh, bukan cuma bertumbuh, berbuah, berlipat ganda. Maka semua yang datang dalam kehidupan kita itu cuma jadi kendaraan untuk membawa Bapak Ibu lebih cepat sampai kepada tujuan. Bukan menghancurkan kita. Saya nggak pernah lihat orang mati itu bukan mati, orang mati karena masalah, itu sebenarnya nggak ada. Masalah datang itu hanya untuk membuat Anda jadi matang, jadi kuat, jadi dewasa, jadi siap untuk terima berkat. Ya, Tuhan tidak akan memberkati saudara ketika Bapak Ibu dan saya belum siap.
Kalau Bapak Ibu kasih anak yang baru berumur 10 tahun kunci mobil, sama saja membahayakan anak kita. Atau memberikan anak kita pegang pisau yang tajam. Seorang koki memberikan seorang ibu memberikan anaknya pegang pisau, maka sama aja dia akan melukai dirinya sendiri. Kalau kita belum matang, belum dewasa, maka kita belum dipercayakan hal besar. Ingat bahwa kalau kita berdoa, Tuhan jawab kita dengan 3 jawaban. Ya, tidak, tunggu. Ingat deh, setiap kali kita berdoa jawabannya selalu ini. Ya, tidak, tunggu. Dan jemaat paling suka jawaban yang mana? Ya. Iya. Padahal Tuhan jawab dengan 3 jawaban ini. Ya, tidak, tunggu. Kalau ya berarti Anda udah siap untuk terima berkat. Kalau tidak, maka yang Bapak Ibu minta itu adalah sesuatu yang biasa. Padahal Tuhan mau kasih yang terbaik. Bapak Ibu minta yang baik, Tuhan mau kasih yang terbaik. Kalau tunggu, maka Tuhan sedang memproses hati kita jadi matang. Kalau Bapak Ibu minta uang 1 miliar hari ini, Bapak Ibu nggak siap, uang 1 miliar itu banyak. Kalau Bapak Ibu minta hari ini, ngotot paksa, diberikan. Bisa-bisa Bapak Ibu tidak akan memuliakan Tuhan. Jangan-jangan ada yang kawin lagi. Karena nggak tahu ini uang banyak ini mau ngapain. Ya. Tapi ketika Bapak Ibu siap, maka kita pakai seluruh keuangan, kedudukan, prestasi kita memuliakan Tuhan. Jangan takut dengan masalah. Tinggal dalam kasih Kristus, maka Bapak Ibu akan lihat bahwa kasih itu melenyapkan ketakutan. Saya percaya apa yang tadi disampaikan oleh Pastor Ampi itu sangat memberkati kita pagi hari ini. Berapa banyak Bapak Ibu yang diberkati Tuhan? Bapak Ibu katakan, yes, saya diberkati Tuhan. Tulis di kolom komentar, saya diberkati Tuhan. Haleluya. Bapak di sorga, terima kasih untuk pagi ini. Kami dikenyangkan dan dipuaskan dengan firman. Dan kami percaya bahwa dunia menawarkan yang sementara, tapi sorga memberikan yang kekal kepada kami. Dunia datang dan mengintimidasi kami, sehingga ada begitu banyak orang yang hidup dalam ketakutan. Tapi hari ini, kami mau melangkah, dan kami punya power and authority mengalahkan ketakutan. Dengan kami tinggal di dalam kasih, fokus kepada kebenaran, fokus kepada masa depan. Kami tidak mau fokus kepada masalah. Kami tidak mau berkata bahwa masalahku besar, Tuhan. Tapi kami mau berkata kepada masalah bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang besar. Daud tidak berkata, Goliat kamu tinggi sekali. Tapi Daud berkata, aku menghadapi engkau dengan Allah barisan Israel yang hidup. Goliat tidak hanya dikalahkan oleh batunya yang ada di tangan Daud. Tapi Goliat dipenyetin oleh satu sorga. Kami berdoa pagi hari ini. Anugerah Tuhan turun dalam hidup kami. Untuk kami menikmati segala yang terbaik dari janji-janji-Mu. Kami mau hidup hari ini dengan kemenangan, keberanian percaya, kasih yang sempurna dari Tuhan. Tinggal dalam hidup kami. Sehingga kami adalah orang-orang para pemenang kehidupan yang akan jadi kuat di tengah-tengah tantangan, persoalan, masalah yang datang dalam hidup kami. Kami tidak izinkan masalah masuk dalam pikiran hati kami. Kami ada dalam masalah. Yes, itu normal. Tapi kalau masalah ada dalam kami, itu abnormal. Kami berdoa pagi hari ini. Anugerah-Mu, kebaikan-Mu turun atas kehidupan kami. Memampukan kami untuk kami berjalan. Untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Dan hidup dalam kebenaran firman-Mu. Tuhan hamba berdoa kepada Ibu Betty Oktaviani. Hari ini kepalanya sakit. Aku katakan dalam nama Yesus, kesembuhan terjadi. Pemulihan terjadi. Bilur-bilur Yesus sudah sembuhkan Ibu. Aku katakan Roma 4 ayat yang ke-17. Tuhan menciptakan yang tidak ada menjadi ada. Apalagi yang sudah ada. Katakan kesembuhan, pemulihan dalam nama Yesus. Dan aku katakan dalam nama Yesus, Matius 15 ayat 13. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapa di sorga, aku cabut sampai akar-akarnya. Aku katakan in the name of Jesus. Out dan out, out dalam nama Yesus. Sembuh. Dalam nama Yesus, 3 jam ke depan, Ibu bisa nanti WhatsApp pastoral ini, Ibu sudah disembuhkan oleh Tuhan. Sembuh. Dalam nama Yesus. Bilur-bilur Yesus sudah sembuhkan Ibu. Aku lepaskan firman Tuhan ini dan percaya Yesaya 55 ayat 11. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Firman ini melaksanakan apa yang dikehendaki, berhasil dalam apa yang disuruhkan kepadanya. Berdoa kepada Yemima Dewi. Dalam nama Yesus telapak kakinya. Dan punya problem dengan gulanya kembali. Aku katakan spirit of familiar. Aku katakan in the name of Jesus, out dalam nama Yesus, out dalam nama Yesus. Dan sel urat otot anatomi tubuh DNA-nya berfungsi dengan sempurna.
kesembuhan terjadi. Aku katakan Mazmur 107 ayat 20, disampaikannya firman, disembuhkannya ibu Yemi, diluputkannya dia dari lubang kubur. Dalam nama Yesus, anugerah Tuhan turun, kekuatan Tuhan berikan saat ini. Dalam nama Yesus berdoa kepada Ibu Yuna Silviana, pemulihan dalam keluarganya, anugerah Tuhan turun atas hidupnya. Di mana ada keunitian, maka di situ adalah dasar kehadiran Tuhan. Di mana ada keunitian, di situ adalah dasar daripada Tuhan menjawab setiap doa. Dan di mana ada keunitian, maka di situ berkat-berkat diperintahkan. Lepaskan anugerah Tuhan bagi mereka yang punya problem, masalah, persoalan ini. Dalam nama Yesus berdoa kepada Ibu Sucowati, dalam nama Yesus kansernya sembuh, pulih, dalam nama Yesus Tuhan. Batu-batunya sembuh, dalam nama Yesus. Katakan pemulihan terjadi, paru-parunya kembali normal, anugerah Tuhan berikan saat ini. Kekuatan Tuhan berikan saat ini. Bapak di sorga, terima kasih untuk Pastor Ampi yang pagi hari ini sudah share firman Tuhan, share your life. Berkati kehidupan pribadi keluarganya, pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Anugerah Tuhan turun atas hidupnya, membawa dia masuk dalam level-level yang baru, ke tempat-tempat yang dalam. Maka dia akan mendapatkan hal-hal yang besar. Hamba berdoa, anugerah Tuhan, visi yang baru Tuhan berikan dalam hidupnya untuk melangkah dan mengalahkan para Goliat. Satu batu yang dipakai oleh Daud, tapi 4 batu sisanya dalam Raja 2 Samuel pasal yang ke-15 dipakai oleh Daud untuk mengalahkan 4 raksasa. Selama kehidupan Daud, tidak ada raksasa yang ada di Israel karena Tuhan berikan kepada dia roh keberanian dan tidak takut dengan para raksasa. Anugerah Tuhan turun kepada anakmu, hambamu, dan keluarga besar. Pelayanan yang Tuhan percayakan dalam penyertaan dan tuntunan Tuhan yang hebat, yang ajaib. Bapa di sorga, terima kasih. Kemuliaan dan hormat bagi namamu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin.